Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari yang berbahagia ini, Sabtu 22 Juni 2024, kita akan mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus dari Saudara Emmanuel Rian Setiawan dan Jessica Srikandi Putri. Sehingga mari kita berdiri semuanya. Kita akan menyambut kedatangan dari mempelai pria. Kami mengundang, selamat datang, silakan masuk untuk mempelai pria Rian Setiawan, Emmanuel Rian Kristiawan, dan Ibu Maria Dwi Setiorini. Rian adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarga dari mempelai wanita Saudari Jessica Srikandi Putri. Jessica adalah putri dari Bapak Antoni Benyamin dan Ibu Novi Diana Fitri. Jessica anak pertama dari 3 bersaudara. Tiba saatnya kita akan menyambut kedatangan mempelai wanita Saudari Jessica Srikandi Putri yang didampingi oleh Papa tercinta Bapak Antoni Benyamin. Today I will walk with my hand in love. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be
Rian Setiawan menerima Jessica Sekali Putri. Dialah idaman saya, putri dari Bapak yang mengandung, Bapak yang membesarkan, serta saudari saya keluarganya. Berharap bisa hidup berbahagia, aman, dan hidup dalam sukacita dan penuh kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Boleh Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah pada saat siang hari ini. Kami persilakan untuk mempelai dan keluarga, juga para hadirin yang hadir pada saat ini, silakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Kita naikkan pujian bagi Tuhan.
Setiap kami yang merindukan Engkau Tuhan, menjamah setiap kami. Kami bersyukur dan kami rindu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati acara kami pada siang hari. Acara peneguhan dan perkataan nikah Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap kami yang terlibat di dalam acara itu Tuhan. Setiap kami worship leader Tuhan, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, terutama buat kedua mempelai Tuhan, juga seluruh keluarga besar kami mau serahkan di tangan. Kami percaya Tuhan, biar acara ini berkenan di hadapan. Kami rindu Tuhan, dari awal hingga akhirnya Engkau Allah yang memberkati Tuhan Yesus. Kuduskan dan sucikan ruangan ini Tuhan, setiap hati kami. Kami yakin dan percaya sempurnanya acara di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Bersama keluarga kita melayani Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku, saya serahkan kepada Bapak Gembala Pendeta Dhani Kalani STK. Dan di hari yang bahagia ini Engkau boleh berikan cuaca yang baik, dan Engkau boleh berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami
Kami percaya semua itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Sebelum kami akan masuk di acara peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam mereka menempuh hidup yang baru, menempuh dalam keluarga yang baru. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Engkau juga mengurapi seluruh kami yang hadir pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang bagi kita semua, khususnya kepada Rian dan Jessica. Sebelum kita masuk dalam pemberkatan dan peneguhan nikah, kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua yang ada di tempat ini, saya akan bacakan ayat pokok kita pada siang hari ini di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Firman Allah berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lebih khusus kepada Rian dan Jessica, bersyukur kepada Tuhan boleh pertemukan dan dipersatukan pada hari ini. Pernikahan itu adalah berasal dari kata nikah. Artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dalam suatu upacara yang resmi. Nah, gereja akan mengeluarkan surat pernikahan. Dan ingat baik-baik, gereja mengeluarkan surat pernikahan tetapi tidak mengeluarkan surat perceraian. Karena di dalam Tuhan, seperti firman Allah katakan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Momen ini adalah momen yang sakral, momen yang hikmat di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga. Ada suatu janji di situ, di mana mereka sudah berjanji untuk hidup bersama. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan perhatikan ada dasar-dasar dalam pernikahan Kristen menjadi satu fondasi yang kuat dalam pernikahan. Yang pertama adalah kesetiaan. Ya, Rian dan Jessica harus hidup dalam kesetiaan. Itu sudah terbukti Bapak Ibu saudara-saudara. Selama ini kami membimbing mereka, konseling mereka, sekalipun Rian ada di Pekanbaru, Jessica ada di sini, kami selalu bicarakan tentang kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan itu bukan juga berbicara soal fisik, tetapi bicara soal hati.
hati yang setia antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, saling percaya. Sikap ini harus dibangun di dalam satu keluarga, karena satu kepercayaan itu sangat penting. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, khususnya Rian dan Jessica, bangun sikap saling percaya, tidak saling curiga, tetapi ada rasa percaya. Rasa tidak percaya akan mengakibatkan satu luka perasaan pasangan masing-masing. Oleh sebab itu, kembangkan rasa percaya antara satu dengan yang lain. Jaga kepercayaan itu. Kemudian yang ketiga adalah kelemah lembutan. Bukanlah satu sikap yang lemah, tetapi di sini adalah memperlihatkan satu kematangan diri, tidak egois, dapat mengontrol dan menguasai, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Supaya apa? Tidak melukai perasaan pasangan masing-masing. Lembut bicara, ya, bangun suatu hubungan yang baik. Percaya tadi, kemudian ada kelemah lembutan. Yang keempat adalah bangun satu komunikasi. Ini penting, ya. Menaruh perhatian. Jangan ketika waktu masih pacaran tetap bangun komunikasi, tetapi ketika sudah menikah tidak ada komunikasi. Nah, ini penting, ya. Komunikasi pasangan satu dengan yang lain. Hari-hari ini teknologi sudah begitu maju dengan pesatnya. Jadi kita yang ada di satu daerah bisa satu hubungan, bisa WA, bisa video call. Dan ini terus dibangun komunikasi dalam rumah tangga. Apalagi ada perbedaan jarak dan waktu, itu harus terus dibangun. Kemudian yang kelima adalah penerimaan. Ini menerima yang baik, menerima juga yang tidak baik. Di dalam rumah tangga ada banyak sekali hal-hal yang kadang-kala membuat seakan-akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi dengan penerimaan, Jessica harus menerima kelebihan dan kekurangan Rian. Sebaliknya juga, Rian juga harus menerima kelebihan kekurangan daripada Jessica. Penerimaan yang utuh ini merupakan suatu hal yang baik dalam membangun satu rumah tangga. Menerima kekurangan, menerima hal-hal yang buruk. Tetapi saya berdoa supaya Rian dan Jessica dalam menempuh hidup yang baru ini terus dipenuhi dengan sikap saling menerima ini. Yang keenam adalah iman kepada Allah. Ini yang penting bagi keluarga. Menyediakan tempat dalam keluarga untuk datang kepada Tuhan. Keluarga harus dibangun dalam hidup, dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Rian sebagai kepala rumah tangga harus hidup dalam takut akan Tuhan. Demikian juga dengan Jessica. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyatakan bagi keluarga. Oleh sebab itu, hiduplah beriman kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kasih, cinta. Saya percaya Rian dan Jessica ini dipersatukan dengan cinta. Nah, cinta yang merekatkan dari poin-poin yang kita sudah bahas tadi, semua itu harus didasari dengan cinta. Cinta kasih. Kasih adalah inti dari pernikahan.
kasih bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi perbuatan. Oleh sebab itu, dasari pernikahan Rian dan Jessica ini dengan cinta kasih. Kasih dalam setiap waktu. Jangan saudara-saudara, khususnya Rian, dari awal nikah, masih. Tetapi saya berdoa sampai seterusnya, bahkan Alkitab katakan sampai maut memisahkan, harus hidup dalam cinta kasih. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah tahu tentang fondasi pernikahan Kristen ini, kita akan kuat. Nah, pernikahan ini terjadi antara pria dan wanita, satu untuk selamanya. Coba kita lihat ayatnya, saudara-saudara. Ini ayat yang penting bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara juga yang hadir di sini. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Firman Allah berbunyi demikian. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini seperti kitab Kejadian tadi, dan dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rian dan Jessica ketika sudah disatukan dalam pemberkatan dan peneguhan nikah, firman Allah katakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 tadi, seorang akan meninggalkan bapak, pria, laki-laki akan meninggalkan bapak dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Ini adalah hubungan yang permanen, tetap, dan untuk selama-lamanya. Firman Allah katakan hanya maut yang dapat memisahkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, doa dari Papa, dari Jessica, orang tua juga dari Rian, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jessica, contohlah Papa Mama. Walaupun ada banyak tantangan yang mereka hadapi, dan mereka tetap ada sampai hari ini. Demikian juga dengan Rian. Mungkin Rian bapaknya sudah dipanggil Tuhan, tapi kita berdoa ya, doakan sini keluarga besar yang ada, doakan keluarga ini supaya mereka langgeng, mereka terus ada di dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik ayat ini. Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Kalau kita mulai baca ayat yang ke-5 itu sama semua itu. Ayat yang ke-5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, perhatikan baik-baik. Seluruh kita yang ada di sini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Garis bawah ini, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengan alasan apapun, firman Allah katakan ketika Rian dan Jessica sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya saya tekankan tadi, gereja hanya mengeluarkan surat pernikahan, tidak ada surat perceraian. Karena di dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Rian dan Jessica, satu komitmen. Kalau sudah berkomitmen, jangan sampai komitmen itu buyar. Tetap dalam satu ikatan. Karena ini janji kepada Allah, bukan janji kepada pendeta, tetapi janji kepada Tuhan dan janji juga kepada keluarga besar yang ada. Mari bangun rumah tangga dalam hidup takut akan Tuhan. Mari bangun satu rumah tangga. Ini satu momen yang luar biasa, bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Rian. Amin Jessica. Jangan cuma gara-gara tidur satu pasang lampu, satu mati lampu, kamu tidur sana tidur sini, tidak boleh. Jangan cuma gara makanan, ya. Kalau Pak itu kan saya sudah tanya, bapaknya Jessica kan orang Ambon, agak-agak sedikit, tapi hatinya baik. Tapi hatinya baik. Kalau Rian sudah tahu, saya sudah mengenal lama bapaknya Jessica ini. Mukanya mungkin begitu, tapi hatinya baik. Haleluya. Itu istrinya, ibunya ketawa ya. Mari beri contoh ya. Kalau saudara Rian dan Jessica, ayo satu komitmen ya dalam Tuhan. Jangan cuma gara-gara makanan, jangan cuma gara-gara aduh. Itu hal-hal yang biasa dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga ada pasang surut, tapi enggak. Dalam kekristenan, walaupun kalau sesuatu sudah keras, jangan juga ikut-ikutan keras, ya. Lembutkan, mengalah. Memang perempuan itu harus dimengerti. Itu adalah, ya kan? Harus dimengerti. Rian harus mengerti. Harus banyak apa yang mengalah. Saya juga banyak mengalah sama istri saya. Ya, kalau Alkitab katakan istri itu seperti leher, suami itu kepala. Ke sana, ayo dia ikut. Ya, tetapi firman Allah katakan di dalam Alkitab, hormatilah suami. Nah ini saudara. Nah kita lihat ini ya, bagian yang terakhir di dalam Efesus ya. Ini tentang menghargai ya. Jangan tidak menghargai. Ya, coba kita lihat itu di Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, istri tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagaimana itu, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ada pertanyaan begini, istri kan Alkitab katakan harus tunduk kepada suami. Suami yang bagaimana? Nah, suami yang takut akan Tuhan. Ya kan? Kemudian ayat 25, hai suami. Tadi istri, sekarang suami. Kasihilah istrimu. Kalau istrimu tunduk, suami harus mengasihi. Rian sayang-sayang Jessica ya. Pasti pesan orang tua, jangan marah-marah anakku ya. Sudah dikasih besar ya, disekolahkan, sudah dididik dengan pengorbanan orang tua itu luar biasa sampai sekarang. Makanya Rian, kasihilah Jessica. Firman Allah katakan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini ya, suami istri ingat baik-baik, istri tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit salah, sedikit marah. Banyak rumah tangga ya, Bapak Ibu sudah saksikan di luar sana. Aduh,
kita harus benar-benar hidup takut Tuhan supaya saling mengasihi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita pada kesempatan siang hari ini. Biarlah firman Tuhan, pesan firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita, khususnya bagi Rian yang hari ini dan Jessica. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia ya. Tuhan memberkati. Nah, kita akan masuk sekarang di acara berikut. Acara peneguhan dan pernikahan. Mari saya undang Rian dan Jessica bisa bangkit berdiri. Ya, jangan dulu pegang-pegang. Ya. Belum muhrim ya. Kalau sudah didoakan, baru. Tapi kalau pegang mau jatuh tidak apa-apa. Ya, saya mau bertanya dulu ya, sebelum saya akan doakan pemasangan cincin dan peneguhan dan pemberkatan nikah. Saya bertanya dulu, ya, apakah di ruangan di sini ada yang tidak setuju? Semua setuju? Setuju. Tidak ada yang keberatan ya? Tidak ada. Berarti keluarga, yes, ya. Tidak ada yang bapak ibu tidak. Ya, keluarga tidak ada yang Tuhan. Saya mau bertanya kepada mempelai pria. Saudara Rian, maukah saudara menerima wanita ya Jessica sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia? Coba kasih mic ya supaya dia mau bicara kuat-kuat. Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia? Ingat baik-baik, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini. Ya, saya bersedia. Tepuk tangan dulu. Kemudian kepada mempelai wanita, saudari Jessica. Saudari Jessica, maukah saudari menerima Rian sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Ya, lihat baik-baik ya, karena kenapa ini dikatakan harus ingat terus, Rian harus ingat terus Jessica, jangan ingat yang lain. Demikian juga Jessica, jangan ingat yang lain. Ya, ini satu janji disaksikan oleh orang tua dan keluarga besar. Kemudian kita akan masuk di dalam ucapan janji. Ya, ucapan janji. Saya akan bacakan dan Rian akan mengikuti. Ya, coba saling berhadapan. Ya, harus jelas. Rian harus jelas. Harus laki-laki itu harus apa ya? Kuat. Ya, harus jelas. Ya. Ikuti saya ya. Di hadapan Allah dan jemaat serta keluarga saya Emmanuel Rian Kristiawan berjanji menerima engkau, sebutkan namanya, Jessica Srikandi Putri sebagai istriku
yang dijodohkan Tuhan sebagai istriku yang sah yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya seperti yang difirmankan Tuhan. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Saya berjanji bahwa hanya maut saja yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Kepada mempelai wanita, di hadapan Allah, jemaat dan keluarga, saya Jessica Sekada Putri berjanji menerima engkau Emanuel Kristiawan sebagai suamiku yang dijodohkan Tuhan, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya seperti yang difirmankan Tuhan. Akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Saya berjanji bahwa hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pemasangan cincin. Kepada mempelai pria, ada cincin, ya, silakan. Berikan kepada Rian. Nanti untuk Jessica, ambil cincin. Ambil cincinnya, mana tangannya, taruh tangannya. Ya, tunggu sebentar, jangan cepat-cepat. Ikuti saya dulu ya. Ikuti saya. Dengan cincin ini, saya mengambil engkau sebagai istri saya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Ayo. Ya, foto dulu, foto. Ada kamera. Pandangan. Puji Tuhan. Sudah. Sekarang Jessica akan memberikan cincin kepada Rian. Ikuti saya ya. Dengan cincin ini, saya menerima engkau sebagai suami saya
Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Lihatin sebentar. Kami pandang lagi. Ya. Lihat ke depan. Kita akan berdoa. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini boleh bangkit berdiri semua. Saya persilakan Rian dan Jessica untuk berlutut. Ya. Bapak Ibu keluarga doakan. Seluruh doakan ya. Ya, tangannya taruh di Alkitab. Ini satu hal yang penting dalam pernikahan, yaitu ada pemberkatan dan peneguhan nikah yang kudus. Sebelum itu kita nyanyikan satu lagu, kemudian saya akan berdoa. Kita nyanyi lagu Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apailah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan. Kita minta berkat dari Tuhan supaya keluarga ini keluarga yang diberkati oleh rumah keluargamu. Apailah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan siang hari ini kami boleh merasakan kehadiran Engkau ada di dalam kehidupan kami. Lebih khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia, Rian dan Jessica. Mereka sudah membangun satu komitmen untuk hidup bersama di dalam pernikahan yang kudus. Dan hamba berdoa, turunlah kiranya berkat pertolongan dari Tuhan bagi hamba-Mu ini. Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk melaksanakan satu hal yang suci, yang
dan memberkati Rian dan Jessica di dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Mereka bukan lagi satu dua, tetapi menjadi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami satukan Rian dan Jessica di dalam pernikahan kudus ini menjadi suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah menyertai mereka, memberkati mereka. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Sertai keluarga ini, sertai mereka di dalam suka maupun duka, di dalam sakit maupun sehat. Mereka disatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi satu keluarga, sepasang suami istri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Rian dan Jessica bisa bangkit berdiri. Jessica sudah dan Rian sudah diberkati, sudah ditemukan secara firman Tuhan, secara gereja. Mereka sudah menjadi suami istri. Mari berhadapan. Ini ya, mereka sudah suami istri. Semua sudah suami istri. Sudah suami istri. Mereka sudah suami istri. Amin. Puji Tuhan. Bapak, mereka sudah jadi keluarga yang baru. Kita akan masuk dalam prosesi membuka kerudung mempelai wanita, lalu ada pelaksanaan cium kudus. Mari buka dengan romantis. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja. Ya. Jessica dengan senyumnya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Bukan saja mau dibuka, cium kudus. Nah, saya lihat ya. Ayo, Rian berikan ciuman yang kudus kepada Jessica sebagai tanda cinta. Ayo Rian, silakan. Jangan cepat-cepat. Ini sudah sah. Di foto dulu. Peluk, jangan pegang tangannya. Peluk. Ya. Pundaknya Jessica, pundaknya. Nah, begitu. Ya, romantis. Supaya pas foto mati. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Sudah. Ya, silakan dulu ya. Kita masuk dalam saya gereja. Ini Alkitab. Ini juga diberikan ya. Di gereja ini diberikan supaya baca-baca Alkitab. Dan kami akan berikan surat pernikahan. Surat pernikahan pada hari ini. Nah, ada tanda tangan. Ada tanda tangannya dari saksi. Ya, saksi dari itu. Tunggu sebentar. Saya tanda tangan dulu dari mempelai laki-laki. Mari tanda tangan. Ini kan kamera. Ya ini mempelai laki-laki. Nah, sekarang Jessica.
kepada saksi pria. Saksi laki-laki, mana saksi laki-laki? Saksi mempelai wanita. Saudara nama, saudara nama. Ya, terima kasih. Sekarang mereka sudah sah menjadi suami istri. Tempat duduk, mana tempat duduk? Ya. Sekarang mereka sudah suami istri. Ini jadi satu keluarga. Jadi satu keluarga ya. Bahasanya kan sudah besanan ya istilahnya. Jadi pindah posisi sekarang. Rian sudah menjadi anaknya bapak ini. Demikian juga Ibu Jessica sudah menjadi anak. Jadi ini persatuan bukan saja cuma Jessica dan Rian, tapi menjadi satu keluarga. Ya, jadi satu keluarga. Jadi keluarga Rian, Jessica ini panggil Jessica yang panggil mama saya. Demikian juga tidak usah sungkan, ini sudah sah di hadapan Tuhan. Nah, ini surat yang dikeluarkan oleh gereja, kemudian akan masuk ke catatan sipil. Karena syarat dari catatan sipil harus ada surat pernikahan dari gereja. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Saya mengucapkan selamat kepada Rian dan Jessica. Oh, bisa serahkan ya. Silakan duduk, kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat untuk mempelai yang sudah diikat dalam peneguhan dan pemberkatan nikah pada saat siang hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk dalam sungkeman kepada orang tua. Terlebih dahulu kita akan ke orang tua dari saudara Rian. Mari, Rian bisa bantu Jessica untuk mengandung selama 9 bulan, membesarkan Rian, sudah memberikan pendidikan
doakan yang baik buat Rian. Mohon restu dan doa dari Mama dalam mengarungi keluarga yang baru bersama dengan Jessica. Peluk Mama, Rian, peluk Mama. Dalam doaku berseru, Biar Mama akan selalu berdoa buat Rian dan Jessica supaya senantiasa diberkati oleh Tuhan. di Tuhan berbahagia. Sekarang Rian dan Jessica akan sungkem kepada